Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kita akan belajar mengenai koordinat kartesius ya. Jadi ini udah masuk di bab sistem koordinat ya. Penemu sistem koordinat itu adalah René Descartes pada tahun 1566 sampai 1650. Adalah seorang matematikawan berkebangsaan Prancis. Ia juga seorang filsuf, fisikawan, dan penemu biologi modern. René Descartes dikenal juga sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Descartes berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Descartes dikenal sebagai penemu sistem koordinat Kartesius, di mana temuan ini telah mempengaruhi perkembangan kalkulus atau aljabar tinggi modern. Ini adalah René Descartes. Sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan letak titik-titik pada suatu bidang. Sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Di sini ada koordinat Kartesius, ada sumbu X yang mendatar, naik adalah sumbu Y. Titik A, B, C, dan D dalam bidang tersebut untuk menentukan posisinya. Mulailah dari titik O, bergerak mendatar ke arah kanan atau sumbu X, kemudian bergerak ke arah sumbu Y. Posisi dari titik pada bidang koordinat Kartesius ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X, Y, di mana X disebut sebagai absis serta Y disebut ordinat dalam bidang koordinat tersebut. Nah kita lihat sini titik A. Titik A itu berada di koordinat mana? Nah, karena dia di sini koordinat titik A, lihat gambarnya ya. Jadi hasilnya 1, X-nya adalah 1 dan Y adalah 0 ya. Jadi ditulis dengan A 1,0. Titik B, kita perhatikan titik B. Titik B itu ada di 2,4 ya. Dimulai nulisnya dari X dulu ya, baru Y. X-nya 2, Y-nya 4. Titik C berada di ordinat berapa ini? Titik C 5,7 ya. X-nya 5, Y-nya 7. Serta titik D berada di koordinat mana? Iya, bentar. 6,4. Dalam bidang koordinat Kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 1, koordinat X positif, koordinat Y-nya positif. Nah, kita lihat sini Kak 1 ya. Kita lihat di Kak 1. Jadi X-nya itu positif, Y-nya juga positif. Di Kak 2, kita perhatikan gambar di Kak 2. Di Kak 2 di sini X-nya negatif ya. X-nya negatif dan Y-nya masih positif. Kita lihat kuadran 3. Kuadran 3 sini apa namanya? Kak 3-nya dilihat. Jadi X-nya itu adalah negatif, Y-nya juga negatif. Dan kuadran 4, perhatikan kuadran 4 sini adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Contoh, koordinat titik E yaitu 2,2. Koordinat titik F yaitu minus 2,1. Nah, lihat gambarnya ya. Gambarnya koordinat E itu ada di titik 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. Koordinat F itu berada di titik X-nya min 2 dan Y-nya 1. Didapat dengan cara bergerak mendatar ke kiri mulai dari titik O sebanyak 2 satuan, kemudian tegak ke atas sebanyak 1 satuan. Nah, koordinat titik G kita lihat di sini min 3, ya. Jadi koordinat G ini ada di X-nya negatif, Y-nya negatif. Ada di koordinat berapa? Koordinat 3 ya.
gambarlah titik A 1, minus 2, B min 3,6, C 2,8, dan D min 1, min 5 pada koordinat kartesius. A. Tentukan titik-titik yang berada pada koordinat 1, 2, 3, dan 4. B. Tentukan jarak titik terhadap dengan sumbu X, dan C. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Nah, perhatikan di sini titik-titik yang berada di koordinat 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat dulu nih titik-titiknya. A ada 1, min 2, berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi dia ada di sini. Lah di gambarnya ya. B min 3,6. Sini C 2,8, D min 1, min 5. Jadi titik yang berada di kuadran 1 itu adalah titik C. Yang berada di kuadran 2 adalah titik B. Yang berada di kuadran 3 itu adalah titik D. Dan yang berada di kuadran 4 itu adalah titik. Jarak setiap titik dengan sumbu X nih. Ibu kasih lagi gambarnya ya. Jadi jarak terhadap sumbu X. Nah, kita perhatikan. A ini jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Kita hitung kotaknya ada berapa? Ada 1, 2. Maka jaraknya adalah 2 satuan. Titik B. Kita perhatikan di sini ada berapa ke garis X. Kita hitung kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 satuan. Titik C sama ya. Kita hitung lagi nih kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 satuan. Nah, titik D kita hitung lagi nih ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 satuan. Yang C jarak setiap titik dengan sumbu Y. Berarti dari titik ke sumbu Y ya. Kita hitung kotaknya yang mendatar berarti ya. Jarak A berarti cuma 1 ya terhadap sumbu X, karena hanya terhadap sumbu Y, maaf. Cuman 1 kotak, jadi cuma 1 satuan. Jarak titik B itu berapa ke sumbu Y? Ada berapa kotak? Iya, ada 3 kotak ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 satuan. Jarak titik C ada berapa kotak? Ada 2 satuan. Jarak titik D ada berapa? 1 kotak. Jadi hanya 1 satu. Oke, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian pahami, kalian mengerti. Cukup sekian, terima kasih. Next, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.